Ngapain masih ngafe ya? Kan lagi Iya, begini. kan lagi Tapi ya udahlah ya, setiap orang punya pilihan masing-masing. Nah, tapi mengingat ini ya pelajaran juga buat kita semua nih di tengah-tengah masa masih pandemi seperti ini. Ya. Walaupun vaksin sudah hadir, tapi kan butuh proses tuh hingga sampai ke masyarakat. Jangan lupa makanya protokol kesehatan kita jaga terus ya pemirsa. Mencuci tangan dengan sabun di air mengalir, memakai masker, menjaga jarak, menjauhi kerumunan, dan juga mengurangi mobilitas. Betul gitu. sekali. Jadi kalau misalnya pergi ke kafe ternyata banyak orang, mendingan pulang aja dulu gitu Take kan. away lah, take Cari away. yang agak-agak sepi-sepi lah, mungkin butuh refreshing gitu kan, nggak masalah juga kan. Kuburan Karena- sepi sih kuburan. Betul sepi banget itu kan. Tapi cuma ada puus. Oh iya ngeri juga kalau ngeri itu juga, ya. jangan. Pokoknya yang terpenting semoga semuanya sehat selalu, dan jangan lupa yang baru hadir hari ini ya. Betul. Jam 7 malam waktu Indonesia bagian Barat ada insert. Beberapa waktu lalu, Miley Cyrus kembali tertangkap pihak berwajib karena kasus narkotika. Penangkapan keponakan dari Ashanti yang kedua kali ini terjadi di salah satu bar di kawasan Jakarta Selatan pada hari Minggu 28 Februari 2021. Namun keesokan harinya, Milen dilepaskan dari tahanan meski dinyatakan positif benzodiazepin alias benzo. Karena bebas dari jeratan hukum ini, Milen kembali warawiri hingga banyak berkegiatan di luar rumah. Padahal dirinya dibebaskan untuk menjalani rehabilitasi setelah dinyatakan positif benzo. Lantas, bagaimana kondisi Milen yang dinyatakan positif benzo dan harus melakukan rehabilitasi? Aku masih menjalani rawat jalan di Wali Kota BNN Jakarta Selatan. Sampai kapannya mereka yang tentuin sih. Kalau aku kan cuma pasien rawat jalan, jadi aku masih bisa pulang ke rumah, tapi tetap minggu per minggu aku untuk datang ke sana untuk wajib lapor. Dengan kondisi saat ini, Milen memang bersyukur tak lagi ditahan di balik jeruji besi. Bahkan dirinya kini sudah mulai membatasi kegiatannya dan menjauhi klub malam, tempat di mana dirinya diamankan pihak berwajib pada akhir bulan Februari lalu. Kalau untuk membatasi ya, aku membatasi pertemanan juga, membatasi semuanya sih sekarang. Kalau itu sih nggak ada sih. Nggak ada. Apa-apa yang penting jangan aneh-aneh aja sih. Itu aja pesannya kalau dari pihak polisi. Ya, memang benar Milen mengkonsumsi benzo. Namun hal ini bukanlah kehendaknya, melainkan resep dari dokter yang merawatnya selama menjalani rehabilitasi. Obatnya itu untuk kecemasan dan obatnya sempat depresi dari BNN yang dikasih untuk mencegah kecemasan dan depresi aku. Depresi kenapa Kamilen? Depresinya kenapa Kamilen? Ya, malah dengan musibah yang kemarin terjadi kepada aku, jadi aku banyak pikiran dan keluarga. Kalau untuk depresi pasti tekanan ya dengan masalah yang pertama kejadian kemarin itu pasti kan dengan semua proses hari ke hari itu aku mikir gitu, bukannya kayak orang-orang kan bilang kayak kok Maya nggak sedih sih, padahal tuh di dalam tuh aku sedih banget, maksudnya ya nangis karena kan emang nggak bisa juga, maksudnya ada orang yang jenguk kecuali keluarga dekat kan, keluarga inti gitu. Akhirnya ya dengan aku konsultasi ya dokter pun juga yang ngasih yang emang apa yang aku membutuhkan aku gitu obatnya, bukan yang aku pengen request aku pengen obat ini, ya nggak bisa kan, itu dokter yang menentukan gitu. Jadi apapun yang aku alami di dalam, selama aku di dalam ya aku cuman yang itu aja aku rasain depresi. Jika memang Milen bukan mengkonsumsi benzo karena ketergantungan obat terlarang, melainkan resep dokter, mengapa dirinya sampai ditangkap pihak berwajib? Hal ini pun menimbulkan pertanyaan. Lantas, apakah benar dirinya tertangkap karena dijebak oleh oknum tidak bertanggung jawab? Kalau kebetulan tuh untuk kemarin itu jadi gini ya, kemarin tuh aku lagi di salah satu bar di daerah Senopati dan aku tuh lagi emang makan, maksudnya live music kan gitu kan, itu emang tutupnya tuh jam
11 atau jam 12 gitu kan, karena kan kalau protokol kesehatannya nggak boleh sampai jam segitu kan. Nah kemarin tuh kebetulan emang aku datang ke sana habis syuting gitu, jadi makanya banyak yang nggak tahu kan. Nah ini aku pengen klarifikasi bahwa kemarin tuh emang ada protokol kesehatan razia besar ya, dan mereka semua ngecek di dalam itu semuanya memakai masker gak, memakai protokol kesehatan gak, dan akhirnya aku kebetulan lagi ada di dalam sana. Terus akhirnya ada razia besar, ya udah terbawalah karena aku yang maksudnya jadi pusat perhatian kan. Itu banyak banget sebenarnya orang-orang di dalam, cuman kan namanya aku lagi mungkin jadi semua orang sorotin ke aku gitu, padahal aku nggak ngapa-ngapain kan gitu. Makanya jadi banyak yang salah paham, kayak Milan pakai lagi apa. Makanya ini pengen klarifikasi untuk semuanya, jangan pernah kayak ngatain aku sedih banget. Kemarin itu sempat aku di rumah, nah mengapa itu aku benar-benar di kamar, kayak maksudnya depresi lagi, kayak maksudnya baru aja kemarin kena masalah, masa aku nimbulin masalah sih gitu. Untuk takut dan penyesalan apapun, aku sekarang lebih mikir, jadi gini, lebih baik aku di rumah nggak keluar, biarin deh sedih-sedih sendiri di kamar dibandingkan aku keluar tiba-tiba. Para wanita lantas berimbas pada sang istri yang merasa cemburu dengan pesona yang dimiliki suaminya. Dan berikut ini beberapa public figure yang terkenal dengan kesetiaannya, meski kehidupannya selalu dikelilingi wanita-wanita cantik. Akhir-akhir ini, jagat dunia hiburan tanah air tengah dihebohkan dengan sosok artis muda Arya Saloka yang digadang-gadang memiliki karisma serta pesona di mata kaum hawa. Bahkan tak sedikit dari wanita di luar sana seolah terhipnotis jika melihat sosok artis kelahiran kota Denpasar itu ketika beradu peran. Tak heran, banyak dari penggemarnya yang seolah ingin menggoda suami dari Putri Anne itu. Melihat beragam sikap yang ditunjukkan penggemar wanita dari sang suami, membuat Putri Anne mengunggah sebuah video yang menyiratkan sebuah makna seperti menyindir yang sengaja ditujukan kepada para wanita di luar sana yang mencoba menggoda suaminya. Assalamualaikum teman-teman, ini aku punya cincin sama gelang kembaran sama Baba. Ya, iya kan aku istrinya. Langsung aja order aja ya di Kadis. Kak Tasya jangan ketawa. Betapa mempesonanya sang suami, membuat wanita 30 tahun itu tak mau ikut terbawa dalam lingkaran suami dan para penggemarnya. Meski mendapat komentar negatif dari warganet, dirinya seolah tak ingin ambil pusing. Oke, kenapa akhirnya kemarin soal yang tabloid juga gue post, karena itu lumayan bikin gue kesel sih gitu. Kalau netizen receh yang cuman ngomongnya muka gue, terus Amanda sama Arya bakalan selingkuh nih, wah lu bakalan tinggalin nih, saya jadi janda nih gitu. Udahlah, buat gue mah itu bahan lucuan doang, lucu-lucuan. Kadang tuh kalau gue post lucu, gue lagi ketawa sebenarnya, gue kagak marah, gue ketawa aja. Lucu menurut gue itu habis sih lu pade. Kalian mungkin mencari berita yang baik, memunculkan berita yang baik untuk saya dan suami saya gitu, bukannya malah menjatuhkan kami berdua. Terus buat ada yang komen ibu-ibu, tante komen tante, si tante itu komen kan, harusnya tuh mbak tuh nggak usah ngomong kayak gitu kan. Di situ kan nggak ada nama mbak, iya nggak ada nama gue, tapi kan di situ menjurusnya ke gue. Emang si Arya nikahnya sama siapa ya? Tadi kan bukan tante. Beruntung bagi Putri memiliki suami seperti Arya. Bagaimana tidak? Di tengah kesibukannya, sang suami nyatanya selalu menyempatkan waktu untuk keluarga tercinta. Terlebih akan tugasnya sebagai suami serta ayah bagi anak sematawayangnya yang menjadi prioritas utama. Mensupport sih, karena kan bekerja ya. Untuk keluarga pasti istri support keluarga juga support. Dan ya kalau dibilang seneng,
seneng sih pasti. Banyak keluarga besar juga yang seneng nonton Ikatan Cinta juga kan. Sebenarnya gak hanya seneng dengan saya, seneng dengan semua elemen yang ada di Ikatan Cinta. Menikah dengan Usman bin Yahya pada tahun 2018 silam, rumah tangga artis cantik Kartika Putri seolah jauh dari isu negatif. Hari demi hari seolah dilalui dengan perasaan cinta yang semakin membara. Tak heran jika keduanya kerap menebar keharmonisan di berbagai kesempatan. Namun di tengah keharmonisan rumah tangganya, bukan berarti permasalahan tidak akan datang menghampiri. Terlebih sosok suami yang mempesona di mata kaum hawa seolah menimbulkan prasangka yang mengganjal dalam hatinya. Kendati demikian, wanita kelahiran Palembang itu berusaha untuk tidak cemburu dan memberikan kepercayaan sepenuhnya kepada sang suami. Juga harus menaruh kepercayaan terhadap suami. Karena kan kita juga karakter suami kita pasti kita kenal suami kita seperti apa gitu. Tapi nggak pernah aku cemburu ke personal atau orang lain atau perempuan lain, enggak. Tapi kalau ada yang aku nggak nyaman dengan suami, lebih baik aku ngomonginnya ke suami aku. Tapi bukan berarti aku melarang orang-orang dekat suami aku, enggak sama sekali. Kegelisahan yang dirasa oleh sang istri seolah jadi perhatian penting bagi sang Habib. Terlebih ketika suaminya harus bekerja, komunikasilah yang menjadi peran penting bagi keduanya demi menjauhkan rasa kekhawatiran yang berlebihan. Kalau aku alhamdulillahnya Habib setiap kali pergi, sekarang udah canggih ya, udah bisa live share lokasi. Wow, keren sekali ya, beruntung punya suami yang mengerti kalau ternyata menjadi suami idaman itu kan banyak wanita-wanita yang mengidamkan kan pasti ada rasa insecure oleh istrinya. Tapi nggak apa-apa loh, tadi yang cara-cara sudah ditempuh, yang pasti kita selalu mendoakan sebagai istri, mendoakan sang suami dan pastinya dilayani dengan sangat sempurna. Tapi memang resiko ya memiliki pasangan yang memiliki aura luar biasa, karismatik, ya disukai banyak orang itu udah wajar. Didoain aja supaya dijagain Tuhan. Setuju gitu. sekali sama.